Halo semua, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Bapak Andre, di channel APS. Jangan lupa kalian subscribe dan like ya, supaya saya bisa memperbaiki tampilan video pembelajaran ini menjadi lebih baik. Baiklah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang perangkat input komputer. Materi ini merupakan materi informatika kelas 7 pada pertemuan yang pertama. Baik, sebelum kita masuk ke materi, Bapak akan menyampaikan agenda pembelajaran. Yang pertama, kalian sebelum melakukan atau mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan untuk mengisi presensi peserta didik di link yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, penyampaian materi pembelajaran ya, kalian dapat membuka di YouTube ataupun di Classroom ya, di situ sudah kami linkkan, atau juga bisa membuka video lewat link yang sudah saya berikan melalui WA grup kelas kalian. Kemudian yang ketiga, yaitu kalian nanti juga harus mengerjakan tugas harian. Ya, di situ sudah saya berikan link, nanti kalian bisa buka link tersebut atau juga kalian bisa buka di Google Classroom. Di sana sudah lengkap baik presensi, materi pembelajaran maupun tugas harian. Baik. Bapak akan menyampaikan peta konsep untuk bab 1. Untuk bab 1 tentang perangkat keras komputer atau hardware. Di situ nanti dibagi menjadi beberapa bagian ya. Yang pertama adalah perangkat input, yang kedua ada perangkat proses, yang ketiga perangkat output, keempat ada perangkat penyimpan data, dan kelima perangkat internet dan jaringan. Baik, pada pertemuan ini peta konsep yang akan saya berikan yaitu tentang perangkat input komputer. Nah, perangkat input komputer itu akan terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada keyboard, kemudian ada mouse, kemudian di dalam mouse itu ada jenisnya yang fungsinya bersama dengan mouse yaitu joystick, kemudian kamera digital, kemudian di kamera digital itu juga ada beberapa perangkat input lainnya seperti webcam dan kamera digital sendiri. Kemudian yang keempat adalah mikrofon dan yang kelima adalah scanner. Jenis scanner di sini ada barcode scanner dan fingerprint scanner. Baik, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat mengenal perangkat keras input komputer. Yang kedua, peserta didik dapat memahami fungsi masing-masing perangkat input. Dan yang ketiga adalah peserta didik dapat menyebutkan masing-masing perangkat input. Baik, untuk sumber belajar kalian bisa menggunakan buku paket, yaitu buku paket informatika kelas 7 ya, yang sudah diberikan oleh sekolah. Kemudian yang kedua, kalian bisa melihat video pembelajaran yang sudah Bapak berikan linknya ini. Kemudian yang ketiga adalah internet. Kalian bisa browsing internet. Semua materi tersebut bisa kalian dapatkan dari 3 sumber tersebut.
Baik, kita akan membahas materi pada pertemuan ini yaitu tentang perangkat input komputer atau input device komputer. Nah, Bapak akan menyampaikan tentang perangkat komputer. Nah, perangkat komputer itu ada 3 bagian. Yang pertama ada hardware. Kemudian bagian yang kedua yaitu adalah software. Bagian yang ketiga yaitu brainware. Nah, apa itu hardware, software, dan brainware? Nah, di sini Bapak jelaskan hardware itu perangkat keras komputer. Dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama input device, yang kedua processing device, yang ketiga storage device, dan yang keempat output device. Nah, input device itu perangkat masukan, processing device perangkat pengolahan, storage device adalah perangkat penyimpanan, dan output device itu adalah perangkat keluaran. Lalu yang kedua yaitu software atau perangkat lunak komputer. Dibagi juga menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama adalah operating system, yang kedua adalah application program atau program aplikasi, yang ketiga adalah utility program atau program bantu, dan yang keempat adalah programming language atau bahasa pemrograman. Lalu bagian yang ketiga adalah brainware, adalah perangkat pengguna. Nah, ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah user atau operator, yang kedua adalah programmer, dan yang ketiga adalah analis program. Baiklah, kita akan membahas secara spesifik yaitu perangkat input komputer. Tentu anak-anak sudah punya gambaran perangkat input itu apa? Perangkat input adalah perangkat masukan komputer. Nah, apa saja? Apa yang dimaksud dengan perangkat input atau input device itu? Perangkat input adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk memasukkan data dan perintah yang akan diproses oleh komputer. Nah, apa saja jenisnya? Di sini akan Bapak tampilkan beberapa jenis input komputer. Yang pertama ini adalah keyboard. Nah, sama seperti yang Bapak tunjukkan ini. Ini adalah keyboard. Ya, ini adalah keyboard komputer. Kemudian yang kedua adalah mouse. Ya, ini mouse seperti yang Bapak tunjukkan ini, ya. Ini adalah mouse. Kemudian yang ketiga ada apa anak-anak ini? Namanya joystick. Ya, joystick. Biasa untuk bermain game. Kemudian yang keempat ada webcam. Ya, kamera ya yang terdapat pada laptop ya. Kemudian ada kamera, ini namanya kamera digital. Kemudian ada mikrofon. Lalu juga ada apa namanya ini? Scanner. Nah, kemudian yang ini adalah barcode scanner. Dan yang terakhir adalah apa namanya? Fingerprint. Nah, ini yang dinamakan fingerprint scanner. Ya, alat untuk pemindai. Baik, Bapak akan jelaskan satu persatu perangkat input tersebut. Mulai dari yang pertama yaitu apa namanya? Keyboard ya, keyboard. Nah, ini adalah gambar keyboard. Ini adalah gambar keyboard. Kemudian apa fungsi dari keyboard sendiri? Nah, perangkat masukan yang digunakan untuk memasukkan data berupa huruf, angka maupun simbol tertentu serta melakukan perintah-perintah untuk menyimpan file dan membuka file. Jadi, ya, keyboard ini fungsinya untuk memasukkan data dan memberikan perintah ya yang akan diproses oleh komputer. Baik, kita lanjutkan
perangkat input yang kedua, ya. Perangkat input yang kedua. Apa itu anak-anak? Ya, ini adalah gambar mouse. Ya, sama seperti yang Bapak tunjukkan ini. Ini adalah gambar mouse, ya. Ya. Baik. Ini mouse ini, ya. Fungsinya untuk apa, Nak? Fungsinya untuk menjelajahi program, memilih perintah dan menjalankan sebuah perintah. Nah, ada perangkat input yang fungsinya sama seperti mouse, ya. Seperti touchpad. Seperti apa tuh touchpad? Nah, ini adalah jenis touchpad. Nah, kalau kalian menggunakan laptop, di situ ada kotakan yang bisa kalian gerakkan menggunakan jari, itu namanya touchpad. Kemudian ya, yang ini namanya touchpad. Kemudian yang kedua adalah pointing stick. Nah, ada pada laptop tertentu ada tombol pointing stick. Nah, ini fungsinya sama seperti mouse, ya, bisa untuk menggerakkan ke kiri, ke kanan, ke atas maupun ke bawah. Dan yang ketiga adalah di sini adalah ada trackball. Ini fungsinya juga sama seperti mouse. Nah, ini ya bola untuk menggerakkan ke kanan dan ke kirinya, ada klik kiri dan ada klik kanan. Baik. Nah, mouse ini ada 3 tombol, ya, ada klik kiri, ada klik kanan, kemudian ada scroll, ya, ada juga double klik. Double klik itu klik 2 kali, klik kiri 2 kali. Kemudian drag, klik kiri ditahan kemudian geser. Ini namanya drag. Itu beberapa istilah dalam mouse. Baik, berikutnya Bapak akan melanjutkan perangkat input yang ketiga. Nah, ini gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar stick atau joystick yang biasa digunakan untuk main game. Nah, bisa PS maupun game yang lain yang ada di komputer. Nah, nih biasanya yang sekarang ini joystick itu menggunakan USB yang bisa disambungkan dengan komputer maupun laptop, sehingga kita bisa bermain game menggunakan laptop maupun komputer PC. Nah, ini jenis joystick yang khusus memang digunakan untuk bermain game. Nah, apa fungsi dari joystick? Joystick adalah perangkat input yang digunakan untuk menjalankan program game di komputer. Jadi joystick ini fungsinya memang khusus untuk menjalankan program game di komputer. Baik, kita lanjutkan perangkat input yang keempat. Ya, di sini ada gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar webcam. Nah, webcam itu biasanya terdapat pada laptop, ya. Kalau laptop sekarang ini biasanya sudah dilengkapi dengan webcam. Kalau model laptop yang lama biasanya belum dilengkapi dengan webcam, maka ditambahkan webcam tambahan, ya, seperti ini. Nah, ini ya bagi laptop yang belum ada webcamnya bisa disambungkan. Nah, ini jenis juga webcam yang dipasangkan pada PC atau personal komputer. Nah, apa fungsi dari webcam? Nah, webcam adalah perangkat input yang berfungsi sebagai kamera foto atau video yang mengirimkan data dalam bentuk gambar maupun gambar bergerak, ya. Gambar bergerak itu video, ya, dalam bentuk file ke dalam komputer. Nah, kita lanjutkan perangkat input yang kelima. Apa? Nah, di sini ada gambar kamera. Nah, ini adalah jenis kamera digital. Nah, ini beberapa ya jenis kamera digital. Nah, apa fungsinya? Kamera digital itu fungsinya sebagai kamera foto atau video yang mengirimkan data dalam bentuk gambar maupun gambar bergerak
dalam bentuk file ke dalam komputer. Jadi ketika kamera digital itu dipakai untuk memotret atau merekam video, nanti dapat diambil dalam bentuk file, kemudian akan dipindahkan ke dalam sebuah komputer maupun laptop ya. Ini juga termasuk jenis perangkat input komputer. Lalu perangkat input yang keenam apa? Nah, kita lihat di sini. Ya. Nah, ini adalah gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar mikrofon ya. Mikrofon. Nah, ini juga mikrofon yang dipasangkan pada kepala ataupun earphone ya. Biasanya di sini mikrofonnya kecil. Ini masih menggunakan WiFi ya atau wireless, jadi tanpa kabel. Kemudian di sini ada jenis mikrofon WiFi ya, tapi ini besar ya, yang dipegang di tangan. Ya, kalau ini dipasang di kepala. Kemudian apa fungsi dari mikrofon itu? Mikrofon adalah perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan suara ke dalam komputer. Jadi untuk merekam suara. Kalau kita perlu suara, maka kita memerlukan mikrofon untuk bisa direkam suara kita ke dalam komputer. Baik, untuk perangkat input yang ketujuh apa? Nah, kita lihat di sini ya. Ini adalah gambar scan ya. Ini adalah scanner. Ya, ini model yang lainnya seperti ini. Fungsinya untuk apa scanner itu? Fungsinya untuk memindai foto atau gambar dan tulisan yang sudah dicetak. Jadi foto ataupun gambar ataupun tulisan yang sudah dicetak bisa kita pindai. Pindai itu kita salin lagi ya, yang disimpan dalam bentuk file ya, sehingga masuk ke dalam komputer. Baik. Untuk perangkat input berikutnya yang ke-8 adalah ya, kita lihat di sini ya. Apa? Ini gambar ya, ini adalah perangkat barcode. Nah, biasa kalau kalian pergi ke swalayan atau supermarket, ketika kalian belanja sampai di kasir, maka barang-barang yang ada ya, ada tandanya simbol barcode ataupun ya kode batang seperti ini bisa dibaca ini. Ya, fungsinya untuk membaca kode batang ya. Nah, ini jenis model lain. Nah, setiap barang biasanya ada barcode seperti ini. Ini akan dibaca oleh alat yang namanya barcode scanner, kemudian masuk ke dalam sebuah komputer. Nah, ini jadi fungsi dari barcode scanner itu untuk membaca data kode batang. Ya. Berikutnya adalah perangkat input yang ke-9. Ya. Ini ada 9 perangkat input ya. Nah, ini merupakan perangkat input yang terakhir yang kita bahas. Gambar apa anak-anak ini? Ini adalah gambar fingerprint ya, fingerprint. Ya, ini jenis yang berbeda. Kalau ini biasanya untuk absensi, kalau ini untuk merekam sidik jari, sama-sama ini ya. Nah, apa fungsi dari fingerprint scanner ini? Ini merupakan teknologi menggunakan bagian tubuh tertentu manusia yang mempunyai ciri unik sebagai alat pengenal. Nah, contohnya sidik jari. Ada yang menggunakan retina, ada yang menggunakan wajah dan lain sebagainya. Ini adalah salah satu jenisnya dari jenis fingerprint ya, yang membaca bagian tubuh tertentu untuk menjadi ciri-ciri unik ya, yang akan terhubung dengan komputer. Baik, anak-anakku sekalian, pembahasan materi pada pertemuan ini ya sudah selesai ya. Maka kita masuk ke dalam pemahaman materi. Nah,
Di pemahaman materi, Bapak punya tugas untuk kalian, ya, tugas harian. Nah, di sini tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah kamu mengerjakan kuis, ya, kuis pemahaman materi. Nah, kamu bisa mengerjakan kuis ini di link yang sudah Bapak tuliskan di sini, ya. Kalian juga bisa buka di Google Classroom kelas masing-masing, ya. Di situ sudah ada, ya, link-link baik presensi, materi pembelajaran maupun tugas. Nah, kalian bisa buka di situ atau juga bisa kalian membuka link yang sudah Bapak kirimkan melalui grup WA kelas masing-masing. Nah, silahkan, ya, kalian buka, kerjakan, ya. Apakah kalian bisa memahami materi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Maka di situ akan kelihatan kemampuan kalian dalam memahami materi pada pertemuan ini. Baiklah anak-anak, ya. Saya kira pertemuan pada kali ini, ya, sudah selesai. Terima kasih. Selamat mengerjakan tugasnya. Semoga kalian sukses selalu, sehat, semangat belajar, dan tetap belajar di rumah. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita akan membahas perangkat processing komputer. Terima kasih, sampai jumpa kembali.